Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasi tubuh kita dari lingkungan hidup manusia. Kulit merupakan organ yang esensial dan vital, serta merupakan cermin dari kesehatan dan kehidupan. Sistem integumen adalah sistem organ yang paling luas. Sistem ini terdiri atas kulit dan aksesorinya, termasuk kuku, rambut, kelenjar. Kelenjar ini terdiri dari keringat dan sebaseus, dan reseptor saraf khusus, yaitu untuk stimulu perubahan internal atau lingkungan eksternal. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau self-repairing dan mekanisme pertahanan tubuh pertama, yaitu pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Kemudian lapisan kulit terbagi menjadi 3. Lapisan paling luar adalah epidermis, lalu dermis, dan lapisan paling dalam adalah subkutan atau hipodermis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dermis atau fungsi kulit. Jadi, kulit itu memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai proteksi, yaitu kulit berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari gesekan yang berlebihan maupun dari abrasi mekanis dan membentuk sawar fisik bagi patogen atau mikroorganisme asing. Baik, yang kedua adalah kulit sebagai regulasi suhu. Jadi, saat suhu panas, biasanya kita tuh lebih berkeringat. Nah, berkeringat ini tuh dapat menurunkan suhu tubuh dengan cara penguapan atau evaporasi dari permukaan kulit. Nah, selain berkeringat, regulasi suhu ini juga melibatkan peningkatan dilatasi pembuluh darah pada saat cuaca panas dan kontriksi pembuluh darah pada saat cuaca dingin. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai persepsi sensorik. Jadi, banyak ujung saraf sensorik yang berkapsul atau bebas di kulit dengan cara merespon terhadap rangsangan suhu atau rangsangan nyeri maupun rangsangan sentuhan maupun rangsangan tekanan. Epidermis merupakan bagian terluar dari kulit. Terdapat 5 stratum atau lapisan pada epidermis. Yang pertama ada stratum corneum, yang merupakan lapisan paling superficial, terdiri dari sel gepeng yang telah mati dan terisi keratin. Yang kedua ada stratum lucidum, yang hanya terdapat pada kulit tebal dan terdiri dari lapisan translusen sel eosinofilik. Yang ketiga ada stratum granulosum, terdiri dari 3-5 lapisan sel gepeng yang terisi oleh massa basofilik. Yang keempat ada stratum spinosum, terdiri dari 4-6 lapisan sel kuboid yang menyintesis keratin. Di sini terdapat sel Langerhans. Dan yang terakhir ada stratum basalis, lapisan terdalam pada epidermis dan terdiri atas lapis sel kuboid atau silindris basofilik. Baik, di sini ada gambar stratum pada epidermis. Yang pertama ada stratum corneum yang paling luar. Yang kedua ada stratum lucidum. Di sini tidak terlalu kelihatan, dia transparan. Di bawahnya ada stratum granulosum, dia lebih gelap pada gambarnya. Dan selanjutnya ada stratum spinosum, dia lebih tebal pada bagian bawah. Dan yang terakhir ada stratum basal. Selanjutnya, terdapat 3 sel lain dalam epidermis. Yang pertama ada sel melanosit. Melanosit merupakan sel-sel dendrit besar yang berasal dari kristal neuralis dan berperan dalam produksi pigmen melanin. Melanosit ini berada di antara sel-sel basal. Nah, melanosit mengandung organel-organel sitoplasma yang disebut melanosom, yaitu tempat pembentukan melanin dan tirosin. Melanosom bermigrasi sepanjang dendrit dari melanosit dan ditransfer ke dalam keratinosit pada stratum spinosum. Nah, tadi kan melanosit menghasilkan pigmen melanin. Nah, melanin ini berfungsi untuk melindungi inti sel pada epidermis terhadap pengaruh buruk dari radiasi ultraviolet. Selain itu, melanin juga merupakan penentu perbedaan warna kulit. Yang kedua ada sel Langerhans. Sel Langerhans merupakan makrofag turunan dari sumsum tulang belakang. Sel ini ditemukan di lapisan stratum spinosum epidermis, jadi letaknya lebih superficial daripada sel melanosit. Nah, fungsi dari sel Langerhans ini adalah dalam merespon imun tubuh. Jadi, dia akan mengenal limfosit, kemudian memproses antigen asing, lalu menyajikannya kepada limfosit T untuk memicu respon imun. Selanjutnya ada sel Merkel. Sel Merkel ini ditemukan di lapisan basal epidermis dan paling banyak ada di ujung-ujung jari. Sel ini berfungsi sebagai mekanoseptor sensorik untuk mendeteksi tekanan. Dalam menjalankan fungsinya, sel Merkel ini bekerja sama dengan Merkel disk yang terletak di lapisan dermis dalam menyampaikan impuls saraf ke sistem saraf pusat. Pada dermis, terdapat suatu membran basal tersendiri yang memisahkan antara dermis dan epidermis. Membran basal tersebut bersifat irregular. Terdapat juga 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan papilar, yang kedua lapisan retikular, dan yang ketiga lapisan subkutis. Jaringan ikat pada dermis bersifat sangat vaskular. Terlihat pada beberapa regio pada kulit, terdapat anastomosis arteriovena atau anyaman dari arteri dan juga vena. Pada kulit juga banyak ditemukan reseptor sensoris. Selanjutnya ada lapisan papilar dan retikular pada dermis. Pada bagian bawah epidermis dan bagian dermis ada pertemuan berupa jaringan ikat padat reguler.
Dan di jaringan ikat padat reguler itu ada dua jenis lapisan, yaitu lapisan papiler dan retikuler dermis. Pada lapisan atau stratum papilar terdapat tonjolan-tonjolan ke atas dan ada banyak fibroblas, kapiler, pembuluh darah, dan ductus excretorius keringat. Pada lapisan selanjutnya ada stratum retikuler yang lebih tebal daripada lapisan papilar, dan di situ terdapat banyak sel adiposa. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan kutis tipis secara umum. Jadi, kutis tipis itu terbagi menjadi 3 layer. Layer yang paling superficial itu adalah layer epidermis. Layer di bawahnya itu adalah layer dermis. Dan layer yang paling profunda adalah layer hipodermis. Jadi, di layer yang epidermis itu terdiri dari beberapa stratum. Kemudian, di layer yang dermis itu terbagi menjadi 2 stratum, yaitu stratum papilar dan stratum retikular. Kemudian di lapisan yang terakhir itu adalah lapisan hipodermis. Di hipodermis itu terdiri dari jaringan adiposa. Untuk lebih jelasan dijelaskan lagi oleh teman aku. Nah, kulit tipis ini terdapat di aksilaris, skrotum, dan juga kulit kepala. Pada kulit tipis, epidermisnya itu memperlihatkan epitel berlapis gepeng dan selapis tipis sel berkeratin, yaitu pada stratum corneum. Stratum corneum kulit tipis jauh lebih tipis dibandingkan yang terdapat di kulit tebal. Beberapa barisan sel poligonal terlihat di epidermis membentuk stratum spinosum. Daerah yang sempit di jaringan ikat padat tidak teratur dan terpulas lebih terang tepat di bawah epidermis adalah stratum papillare dermis. Stratum retikular yang terletak lebih dalam membentuk bagian terbesar dermis dan terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, di bagian hipodermisnya itu ada jaringan lemak subkutis. Ada juga kelenjar keringat dan folikel rambut yang berkembang dari epidermis dan terletak di dermis. Bagian ujung folikel rambut yang tampak melebar pada potongan memanjang adalah bulbus rambut atau bulbus pili. Dasar bulbus rambut teridentifikasi oleh jaringan ikat untuk membentuk papilla dermalis pili. Seberkas tipis otot polos muscularis erector pili melekat pada folikel rambut. Nah, di folikel rambut ini juga ada banyak kelenjar sebasia atau kelenjar minyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kulit kepala. Nah, kulit kepala juga merupakan bagian kulit tipis nih guys. Nah, seperti kulit tipis pada bagian lainnya, kulit kepala ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutis atau hipodermis. Lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, di mana dia merupakan lapisan paling superficial yang sering mengalami pengelupasan. Lalu yang kedua ada stratum spinosum, lalu yang ketiga ada stratum basal, di mana dia memiliki pigmen melanin yang terkandung di dalamnya. Lalu ada lapisan dermis yang terdiri dari stratum papilar dan stratum retikular, dan yang terakhir ada lapisan subkutis atau hipodermis yang terdiri atau terdapat jaringan adiposa di dalamnya. Nah, di sini udah tercantum preparat dari kulit kepala nih guys. Jadi kalian bisa lihat di sini terpampang jelas ada stratum corneum, ada spinosum sampai basal. Lalu juga ada lapisan dermis yang terdiri dari berbagai macam struktur. Lalu juga di bawahnya ada lapisan subkutis atau lapisan hipodermis. Di sini juga terlihat ada folikel rambut sampai kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Ciri khas dari kulit kepala itu memiliki folikel rambut yang sangat banyak dan saling berhimpitan. Folikel rambut itu terdiri dari ada kutikula, ada selubung akar dalam, selubung jaringan ikat, selubung akar luar, ada bulbus rambut, dan papilla dermalis pili. Lalu juga ada banyak kelenjar sebasea yang mengelilingi folikel rambut. Nah, lalu di kulit kepala itu juga ada musculus erector pili yang dimana dia terletak miring terhadap folikel rambut. Musculus erector pili ini menyebabkan batang rambut itu bergerak ke posisi yang lebih vertikal. Nah, ada juga ductus excretorius yang dimana dia dilapisi oleh sel berlapis kuboid. Lalu, kulit ini mengandung banyak pembuluh darah dan banyak serabut sensorik. Di sekitar folikel rambut terdapat sulbung jaringan ikat luar dermis, jaringan ikat luar, dan jaringan ikat dalam. Di dalam lapisan sulbung akar dalam terdapat kutikula dan korteks. Lalu akar rambut dan papilla dermis akan membentuk bulbus. Pada bulbus, sulbung akar luar dan dalam menyatu dan akan membentuk matriks.
Mitosis sel dan pigmen melanin dapat dilihat pada sel matriks. Setiap folikel rambut dikelilingi kelenjar sebasea yang terletak pada jaringan ikat dermis dan di sudut antara folikel rambut dan otot polos. Otot polos ini biasanya kita sebut dengan musculus erector villi. Materi selanjutnya adalah kulit tebal atau kutis tebal. Kenapa disebut sebagai kutis tebal? Karena bagian epidermisnya memiliki ketebalan 0,4 sampai 1,4 mm. Pada bagian epidermis ini dia itu ada 5 lapisan. Yang pertama itu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan yang terakhir adalah stratum basalis. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan yang paling superficial yang terdiri dari sel gepeng yang telah mati dan terisi filamen keratin lunak. Yang kedua ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini tuh hanya ada di kulit tebal. Kulit tipis itu dia cuma ada 4 ya tadi kan. Oke, di lucidum ini dia tuh terdiri atas lapisan tipis translusan sel eosinofilik yang sangat pipih. Yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum granulosum ini tuh terdiri dari 3 sampai 5 lapisan sel gepeng, di mana sitoplasmanya itu terisi oleh massa yang sangat basofilik. Yang keempat itu ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini, lapisan ini terdiri dari 4 sampai 6 lapisan sel kuboid dengan sitoplasma yang aktif mensintesis filamen keratin. Ada juga sel Langerhans di dalam si stratum spinosumnya. Baru yang terakhir itu adalah stratum basalis. Nah, di stratum basalis ini merupakan lapisan yang paling terdalam atau dasar seperti namanya basal di bagian epidermis, di mana dia itu terdiri dari selapis sel kuboid dan atau silindris basofilik. Baru dia tuh terjadi mitosis di dalam stratum basalis ini. Kemudian ada melanosit dan juga sel Merkel. Pada kutis tebal terdapat keratin yang akan mengelupas yaitu pada bagian stratum corneum. Nah, struktur kulit itu secara umum dibagi menjadi 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan tela subcutaneus. Di bawah stratum basal terdapat jaringan ikat padat irregular dermis. Nah, lapisan superficial dermis membentuk banyak tonjolan ke atas, yaitu papilar. Stratum papilar ini terdiri dari jaringan ikat rongga tidak teratur, kapiler, pembuluh darah, fibroblast, dan makrofag. Jaringan ikat banyak mengandung reseptor sensorik, yaitu corpusculum taktil atau Meissner dan corpusculum lamellosum atau Pacini. Banyak juga ditemukan adanya kelenjar keringat dengan saluran ductus excretoriusnya. Lapisan dermis yang lebih dalam adalah stratum retikular, yang lebih tebal dan memiliki jaringan ikat yang lebih padat dibandingkan dengan stratum papilar. Dermis bagian ini menyatu dengan hipodermis atau lapisan subkutis dengan banyak jaringan adiposa. Nah, sediaan kulit tebal itu merupakan telapak tangan kita. 1, 2, 3. Selanjutnya ada kelenjar keringat apokrin dan kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat apokrin terdapat di dermis, terutama di aksila, anus, dan areola mamae. Ukurannya lebih besar daripada kelenjar keringat ekrin dan bermuara ke dalam folikel rambut. Kelenjar keringat apokrin ini menghasilkan sekret yang berbau khas, kental, dan baunya tidak enak jika diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya ada kelenjar keringat ekrin yang merupakan kelenjar tubular simplex yang sangat bergelung dan terdapat di dermis bagian dalam atau di bagian atas hipodermis. Dan kelenjar ini banyak terdapat di kulit telapak tangan dan kaki. Di kelenjar ekrin itu dibagi menjadi 2, yaitu bagian bergelung yang disebut bagian sekretorik, dan satunya lagi sel-sel ductus secretorius lebih kecil daripada sel sekretorik yang disusun oleh sel kuboid berlapis. Selanjutnya, kelenjar minyak atau glandula sebasea merupakan suatu kelenjar eksokrin yang ada pada tubuh manusia, ditemukan banyak pada bagian dahi, rambut, dan juga bagian wajah lainnya. Kelenjar ini mensekresikan sebum atau minyak secara holokrin. Kelenjar minyak ini juga berfungsi melembabkan kulit dan juga sebagai antibakteri dan juga jamur. Kuku merupakan lempeng sel epitel berkeratin pada permukaan dorsal setiap pala distal. Invaginasi yang terjadi pada kuku membelah dan terjadilah sulcus matrix unguis. Dan kemudian sel-sel di daerah ini akan mengadakan proliferasi dan di bagian atas akan menjadi substansi kuku sebagai keratin keras. Epitel yang terdapat di bawah lempeng kuku disebut nail bed. Bagian proksimal kuku yang tersembunyi dalam alur kuku adalah akar kuku atau radix unguis. Pada dasar kuku terdapat stratum basal dan stratum spinosum. Stratum ujung kuku yang melipat di atas pangkal kuku disebut sponicium. Di bawah ujung bebas kuku terdapat penebalan stratum corneum membentuk hiponicium. 되면